Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 11 Februari 2023 dalam pekan biasa kelima tahun A. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Tuhan dan Allah kami, sungguh besar sukacita kami, sebab hari ini kami boleh datang kepadamu, boleh berjumpa dengan Putra Tunggal-Mu, Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus, untuk mendengarkan petuah dan ajaran-ajarannya yang sangat kami butuhkan di dalam hidup kami di dunia ini, untuk menjadikannya lebih baik dan lebih berkualitas seturut ukuran-Mu. Dampingilah kami dengan Roh Kudus-Mu sepanjang hari ini, agar dapat kami lalui dengan ketaatan kepadamu saja, serta memberi faedah bagi orang-orang di sekitar kami, saudara-saudara yang kami kasihi. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 3, ayat 9 sampai dengan 24. Pada suatu hari di Taman Eden, Tuhan Allah memanggil manusia dan bersabda kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan bersabda, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian bersabdalah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu memperdayakan aku, maka ku makan buah itu." Lalu bersabdalah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dan kepada perempuan itu Tuhan Allah bersabda, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu sabdanya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kularang untuk kau makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rejeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu
memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bersabdalah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tuhan Allah menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan-nyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari sedia kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun.
Haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 8 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolongan Tuhan. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Dahulu saya tidak mau berdoa untuk memohon sesuatu dari Tuhan. Tuhan itu kan Maha Tahu, mestinya tahu juga dong apa yang saya butuhkan atau yang saya inginkan. Kalau mau ngasih ya ngasih aja. Masa saya mesti merengek-rengek meminta sesuatu? Padahal Tuhan itu kan jauh lebih baik dari orang tua saya. Orang tua yang selalu memberi padahal saya tidak memintanya. Belakangan saya baru nyadar, Tuhan yang mengizinkan kita untuk memanggilnya dengan sebutan Bapa adalah Allah yang penuh kasih, terlebih kepada anak-anaknya, yang sejak semula selalu melibatkan dirinya dalam kehidupan umatnya di dunia ini, memberi pertolongan melalui tindakan-tindakan penyelamatan, misalnya melalui Nabi Musa yang secara ajaib menolong umat keluar dari negeri Mesir, atau nabi-nabi lainnya, dan bahkan mengutus anaknya sendiri untuk menyerahkan nyawanya demi penebusan manusia. Tuhan tidak menunggu-nunggu kita untuk memanjatkan permohonan kepadanya. Dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi adalah contoh Tuhan memperhatikan kita tanpa menunggu kita memanjatkan permohonan. Ini terlihat jelas dari perkataan Yesus. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Orang banyak itu mengikuti Yesus karena ingin mendengarkan ajaran-ajarannya. Mereka mengabaikan rasa laparnya,
meski telah berhari-hari bersama Yesus. Mereka tidak mendapatkan santapan jasmani, tetapi mereka boleh merasa kenyang oleh santapan rohani yang diberikan oleh Yesus. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus sendiri. Yesus juga memperhatikan kebutuhan jasmani mereka, kebutuhan yang menurut para muridnya merupakan kebutuhan yang tak masuk akal. Mustahil para murid itu dapat menyediakan makanan bagi 4.000 orang di tempat terpencil itu. Bagaimana di tempat sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Barangkali sebagian dari murid Yesus menganggap Yesus telah linglung karena bertanya, "Berapa roti ada padamu?" Mereka tentu berpikiran sebanyak apapun roti yang ada pada mereka, pastinya jauh dari cukup untuk 4.000 orang. Apalagi yang ada pada mereka hanyalah 7 potong roti dan beberapa ikan saja. Jangan risaukan cara berpikir para murid Yesus yang kerap kali melupakan kalau Yesus dapat mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Sebab kita juga 11-12 beda tipis saja dengan mereka. Baiklah, kita perhatikan tentang cara atau langkah yang ditempuh oleh Yesus untuk mewujud nyatakan belas kasihannya kepada orang banyak itu. Jika hati kita peka, semestinya muncul pertanyaan di benak kita. Mengapa Yesus menanyakan kepada para muridnya ada berapa banyak roti yang mereka punya? Padahal kalau Yesus mau, cukup dengan berkata-kata saja apapun dapat terjadi. Misalnya, Yesus berkata, "Kenyanglah kalian selama 1 bulan." Maka itu pasti terjadi. Mengapa Yesus tidak melakukannya, malahan meminta muridnya untuk mengumpulkan roti yang ada pada mereka? Iya, saya meyakini kalau Yesus memang ingin agar para muridnya terlibat langsung dalam karya Allah. Tak cukup kalau hanya menjadi penonton saja, mesti turut terlibat secara aktif. Tentu Yesus tidak ingin kalau kita ini bisanya cuma protes saja, seperti yang dilakukan sebagian dari umat kita. Rajin datang ke gereja pada hari Minggu, tapi ada saja ini dan itu yang disampaikan sebagai protes. AC yang kurang dingin lah, parkir kendaraan yang sempit lah, homili Romo yang bikin ngantuk lah, dan sebagainya. Yesus tidak menghendaki para muridnya bersikap dan bertindak tak pantas. Yesus mau agar mereka melayani, bukan bak penguasa gegara diberi kuasa oleh Yesus. Yesus mau agar para muridnya terlibat langsung dalam karya Allah. Makanya Yesus bertanya, "Berapa roti ada padamu?" Yesus mau agar kita turut berpartisipasi untuk menolong orang yang berkesusahan, walaupun seperti orang banyak yang mengikuti Yesus itu tidak meminta tetapi diberi. Apalagi kalau sampai meminta, seperti yang kita lakukan saat berdoa, meminta dan berharap pertolongan Tuhan. Janganlah seperti saya dahulu, merasa seperti pengemis yang meminta-minta dari Tuhan, sok gengsi padahal butuh. Sebaliknya, Yesus telah menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Bukankah Yesus juga telah mengatakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Matius 7 ayat 7. Nah, terkait dengan pertolongan Tuhan, ada satu hal penting yang patut menjadi perhatian utama kita, yakni tentang pertolongan apa yang bisa kita harapkan dari Tuhan. Apa iya kita hanya berkutat dalam urusan perut saja atau urusan-urusan duniawi lainnya? Apa iya yang menjadi perhatian kita hanya urusan kekayaan, kesehatan, kehormatan, atau perkara-perkara duniawi saja? Sesungguhnya ada pertolongan Tuhan yang jauh lebih penting yang sangat kita butuhkan, yakni keselamatan kekal. Seperti yang ditulis pada Injil Yohanes 6 ayat 35. "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tidak hanya sekali saja Yesus menyampaikan tentang hal ini.
Yesus menyampaikannya berulang kali di berbagai kesempatan. Misalnya ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang datang ke sumur Yakub hendak menimba air. Yesus berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Nah, tentu kita boleh takjub Yesus menggandakan roti oleh karena belas kasihannya. Tetapi hendaknya kita juga takjub sampai terperangah karena Yesus mau menyerahkan dirinya menjadi roti hidup yang tak membuat kita lapar lagi untuk selamanya. Itulah sejatinya kita memerlukan pertolongan Tuhan. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, marilah kita akhiri renungan ini dengan berdoa bersama. Ya Yesus Kristus, Sang Roti Hidup yang penuh belas kasihan, hari ini kembali kami menengadahkan tangan ke hadapan-Mu, menantikan Engkau datang untuk memberikan roti hidup itu kepada kami, sambil Engkau berkata, "Inilah tubuh Kristus." Dan kami pun menjawab, "Amin." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.